Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Service Level Management. Service Level Management adalah proses pengelolaan service level mulai dari requirement atau SLR, agreement atau SLA, dan usaha-usaha pencapaiannya sehingga sebuah layanan dapat terdeliver sesuai service level yang telah disepakati bersama. Service Level Management menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan dan unit bisnis perusahaan. Berikut adalah framework dari Service Level Management. Framework terbagi ke dalam 6 tahapan, yaitu identifying atau identifikasi kebutuhan user, defining atau mendefinisikan layanan untuk konsumen, concluding agreement atau membuat kesepakatan atau kontrak, monitoring atau pengawasan tingkat layanan, reporting atau pelaporan target tingkat layanan, dan reviewing atau peninjauan ulang tingkat layanan. Pembahasan lebih lanjut mengenai tahapan tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Hal yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasikan kebutuhan konsumen diantaranya mengumpulkan informasi mengenai review kebutuhan pelanggan serta prioritasnya, mengidentifikasi batas minimal dan maksimal performansi layanan saat ini, mengkomunikasikan harapan kepada staf, mengidentifikasi pengaruh terhadap pelanggan, mempertimbangkan harapan pelanggan terhadap layanan, mendiskusikan concern pelanggan terhadap layanan, dan membentuk diskusi terbuka untuk mengetahui kebutuhan user. Berikut adalah studi kasus tahapan identifikasi kebutuhan user pada layanan call center. Beberapa ekspektasi yang mungkin diharapkan dalam layanan call center diantaranya, pelanggan mudah menghubungi call center, respon layanan cepat, permasalahan pelanggan selesai dengan cepat, dan memperoleh informasi produk baru dari perusahaan dengan cara yang disepakati. Untuk mendefinisikan layanan bagi customer, dilakukan penyusunan Service Level Requirement atau SLR. Berikut adalah contoh dari dokumen SLR. Pada contoh tersebut, dokumen terbagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu deskripsi layanan, penerima layanan, dan informasi terkait lainnya. Kesepakatan atau kontrak dalam Service Level Management adalah Service Level Agreement. Struktur dari SLA tergantung pada beberapa aspek, yaitu aspek fisik, misalnya ukuran atau skala dari aktivitas organisasi, tingkat kompleksitas aktivitas dan fungsi organisasi, dan distribusi geografis. Aspek kultur, misalnya bahasa dokumentasi, hubungan antara pihak penyedia dan customer, kebijakan yang menaungi, dan target keuangan. Nature dari aktivitas bisnis, misalnya kondisi dan syarat umum, serta business hours. Berikut adalah kerangka SLA untuk pelanggan. Kerangka tersebut terbagi ke dalam 7 bagian, yaitu pendahuluan, ruang lingkup, kinerja pengawasan dan laporan, manajemen masalah, jaminan dan tingkat perbaikan, hak milik dan kerahasiaan, akses hukum dan penyelesaian perselisihan, serta masa berlaku dan pengakhiran perjanjian. Pada pengawasan tingkat layanan, perlu ditetapkan kebijakan dalam melaksanakannya. Berikut adalah contoh kebijakan pengawasan tingkat layanan call center perusahaan XYZ. Contoh kebijakan diantaranya, tujuan service monitoring adalah identifikasi resolusi atas insiden yang terjadi selama operasi sebaik mungkin. Call center selalu dimonitor oleh staf operasional IT regional dan tool management system menggunakan Tivoli Framework. Monitoring dilakukan oleh Customer Service Management 24 jam seminggu termasuk hari libur. Pada kasus terjadi insiden, staf IT terkait akan diberitahu. Customer akan diinformasikan mengenai rencana maintenance setidaknya seminggu sebelumnya. Pada penelusuran kinerja layanan, hasil pengukuran terhadap kegiatan tersebut didokumentasikan ke dalam Service Level Report. Service Level Report ini harus dikomunikasikan kepada customer dalam interval waktu yang sudah disepakati di SLA. Service Level Report memberikan informasi perbandingan antara perjanjian dan pencapaian aktual tingkat layanan. Berikut adalah contoh dari Service Level Report. Pada contoh tersebut, hal yang harus dilaporkan adalah nama item, metrik yang digunakan, target, dan kondisi aktual dari item tersebut. Ketika melakukan peninjauan ulang terhadap tingkat layanan, perlu dilakukan penyusunan Service Improvement Plan. Berikut adalah contoh Service Improvement Plan.
Hal yang dideskripsikan pada contoh tersebut diantaranya key program, area of improvement, action, description, priority, ownership, plan start atau end date, resource needed, cost analysis, dan impact analysis.